Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Anissa Rahmawati dengan NIM 210290004 akan mempresentasikan laporan rancangan media pembelajaran yang saya buat, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Dengan dosen pengampu yang pertama Ibu Mirna SPD MPD, yang kedua Ibu Trisa Gustiamanda SPD MPD. Yang A, kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang saya ambil yaitu KD 3.2, menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Yang B, indikator pencapaian. Yang pertama yaitu mampu menganalisis unsur-unsur persamaan kuadrat. Yang kedua, mampu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Yang C, tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan unsur-unsur persamaan kuadrat. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan bentuk-bentuk persamaan kuadrat yang dapat difaktorkan dan yang tidak dapat difaktorkan. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun langkah-langkah dan menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode perfaktoran. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan langkah-langkah dalam menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Yang D, bentuk media. Berikut bentuk media yang saya buat. Baik, selanjutnya yang E, model media. Model media yang saya gunakan adalah papan pembuktian akar persamaan kuadrat atau APERAT yang dapat dilakukan oleh peserta didik, di mana pada papan pembuktian ini nantinya diharapkan peserta didik mampu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang F, alat dan bahan dalam membuat media. Yang pertama yaitu alat, saya menggunakan gunting, cutter, penggaris, lem tembak, spidol, pensil, atau pena. Selanjutnya bahan. Yang pertama yaitu styrofoam berukuran 75 x 60 cm. Yang kedua selotip, yang ketiga double tip, yang keempat kain flanel biru dan kuning. Yang kelima kardus bekas, yang keenam karton jerami tipis, yang ketujuh karton jerami tebal, yang kedelapan karton manila biru, hijau, dan pink. Yang kesembilan klep sepatu, dan yang terakhir ada lem fox. Selanjutnya cara membuat media. Yang pertama yaitu siapkan bahan dan alat. Selanjutnya potong styrofoam dengan ukuran 75 x 60 cm. Yang ketiga, lapisi styrofoam yang sudah dipotong dengan kain flanel berwarna kuning. Yang keempat, potong karton jerami tebal dengan ukuran 75 x 60 cm, lapisi dengan kain flanel berwarna biru. Yang keenam, potong kardus, karton jerami tipis, dan karton manila yang berwarna hijau dan pink dengan ukuran 6 x 6 cm sebanyak 6 buah. Yang ketujuh, potong kardus, karton jerami tipis, dan karton manila hijau dan pink dengan ukuran 6 x 3 cm sebanyak 20 buah. Yang kedelapan, potong kardus, karton jerami tipis, dan karton manila hijau dan pink dengan ukuran 3 x 3 cm sebanyak 20 buah. Yang kesembilan, potong kardus, karton jerami tipis, dan karton manila biru dengan ukuran 5 x 5 cm sebanyak 26 buah. Selanjutnya, yang ke-10, potong kardus, karton jerami tipis, dan karton manila biru dengan ukuran 5 x 20 cm sebanyak 4 buah. Yang ke-11, potong kardus, karton jerami tipis, dan karton manila biru dengan ukuran 4,5 x 4,5 cm sebanyak 12 buah. Selanjutnya yang ke-12, lapisi karton kardus yang sudah dipotong-potong dengan karton jerami dan karton manila. Setelah itu lapisi dengan plastik, kecuali kardus dengan ukuran 6 x 6 cm, 6 x 3 cm, dan 3 x 3 cm. Yang ke-14, potong karton jerami tipis dengan ukuran 15 x 20 cm sebanyak 2 buah, lalu tempelkan klep sepatu pada karton jerami tersebut, lalu tempelkan pada media. Yang ke-15, tempelkan kardus-kardus yang sudah dilapisi plastik tadi, lalu disusun sesuai dengan bentuk media. Sehingga yang ke-16, media siap digunakan. Selanjutnya, cara menggunakan media yang akan saya jelaskan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan media APERAT, akar persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita masuk cara menggunakan media ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai aturan dalam menggunakan media. Nah,
Di sini saya sudah mempunyai persegi-persegi yang sudah saya beri label. Nah, di sini ada persegi besar, kita beri label X kuadrat. Persegi panjang, kita beri label X. Dan persegi kecil itu kita beri label konstanta, di mana konstantanya itu 1 dan min 1. Nah, kotak-kotak persegi dan persegi panjang ini itu kita beri nama ubin. Ubin ini terdiri atas dua warna hijau dan berwarna pink. Ubin berwarna hijau berarti bertanda positif, sementara ubin berwarna pink itu bertanda negatif. Nah, ubin-ubin ini nanti kita susun untuk membentuk suatu persegi atau persegi panjang dari soal yang diketahui. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal pertama. Nah, baiklah, kita masuk ke contoh soal pertama, di mana soalnya X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 itu sama dengan 0. Nah, di sini sudah ada X kuadrat, di mana X kuadrat ini bernilai positif, sehingga kita ambil ubin berwarna hijau yang sudah diberi label X kuadrat. Nah, kita tempelkan. Setelah itu 4X, berarti kita mengambil 4 buah ubin yang sudah kita beri label X sebanyak 4 buah dan yang berwarna hijau. Nah, kita susun 4 ubin X. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya 3 ubin konstanta yang bernilai 1. Nah, kita susun sehingga membentuk suatu persegi atau persegi panjang. Nah, sekarang sudah tersusun membentuk suatu persegi panjang. Di sini dapat kita lihat akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 itu ada X. Nah, di sini ada 3 buah X. Dan untuk sisi atas itu terdiri atas 3X. Untuk sisi samping itu terdiri atas 1X. Sehingga kita peroleh persamaan kuadratnya yaitu X. Karena ini bernilai positif maka ditambah 3. Untuk akar pada sisi samping itu terdiri atas 1X yang bernilai positif, sehingga akarnya yaitu X ditambah 1. Sehingga dapat kita peroleh akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 sama dengan 0 adalah X ditambah 3, X ditambah 1. Nah, untuk contoh soal selanjutnya, jika A-nya lebih dari 1, yaitu 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa koefisien dari X kuadrat yaitu 2, sehingga kita ambil 2 buah ubin berwarna hijau yang kita beri label X kuadrat. Lalu kita susun. Nah, setelah itu ditambah 7X. Berarti di sini kita mengambil 7 ubin yang kita beri label X dan berwarna hijau. Nah, kita susun sehingga membentuk suatu persegi atau persegi panjang. Nah, selanjutnya yaitu positif 3. Berarti di sini kita mengambil 3 ubin yang kita beri label konstanta 1 dan berwarna hijau. Lalu kita susun. Nah, di sini sudah terbentuk suatu persegi. Sehingga
Sehingga dapat kita peroleh akar dari persamaan 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3, yaitu di sini terdapat 2x, pada sisi samping itu terdapat 2x ditambah 1. Sehingga dapat kita peroleh akarnya yaitu 2x ditambah 1. Selanjutnya untuk sisi atas yaitu ada x dan ubin x pada x persegi panjang itu ada sebanyak 3 buah. Sehingga kita peroleh akar dari persamaan ini yaitu x ditambah 3. Kita tuliskan x ditambah 3. Nah, sehingga dapat kita peroleh bahwa akar dari persamaan 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 yaitu x ditambah 3, 2x ditambah 1. Baik, untuk contoh soal selanjutnya yaitu x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, di sini koefisien dari x kuadrat adalah 1. Jadi kita mengambil satu ubin yang kita beri label x kuadrat dan bernilai positif. Yaitu ubin berwarna hijau. Lalu kita susun. Nah, selanjutnya di sini negatif 2x. Berarti di sini kita mengambil 2 ubin yang bernilai x sebanyak 2 buah dan yang berwarna pink. Lalu kita susun. Nah, selanjutnya itu negatif 3. Berarti kita mengambil 3 ubin yang sudah kita label dengan 1 dan yang berwarna pink sebanyak 3 buah. Lalu kita susun sehingga membentuk persegi atau persegi panjang. Nah, di sini belum terbentuk suatu persegi atau persegi panjang. Lalu kita akan menambahkan sepasang atau 1x dan 1 negatif x pada ubin yang persegi panjang yang kita beri label negatif x dan x. Di sini kita ambil satu pasang ubin yang diberi label x dan negatif x tersebut, lalu kita susun sehingga akan membentuk suatu persegi panjang. Nah, sekarang sudah tersusun membentuk suatu persegi panjang sehingga dapat kita tentukan akar dari persamaan kuadrat ini, yaitu untuk sisi samping akar persamaan kuadratnya yaitu x ditambah 1. Sehingga dapat kita tulis x ditambah 1. Selanjutnya untuk sisi atas itu x ditambah sebanyak negatif 3x. Lalu kita tulis x dikurang, sehingga kita peroleh akar dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 yaitu x ditambah 1 dan x dikurang 3. Nah, selanjutnya dengan cara yang kedua, kita misalkan suatu persamaan kuadrat itu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, kita misalkan akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah P dan Q. Sehingga di sini kita buat A dikali C itu sama dengan AC. Nah, setelah itu jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat ini adalah P ditambah Q itu harus sama dengan nilai B. Sehingga dapat kita tulis di sini B ditambah Q itu sama dengan B. Nah, setelah itu hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat ini yaitu P dikali Q itu harus sama dengan AC. Sehingga dapat kita tulis di sini P dikali Q itu sama dengan AC. Nah, sehingga dapat kita peroleh persamaan kuadratnya yaitu AX ditambah P AX ditambah Q.
Untuk cara kedua ini kita misalkan contoh soalnya yaitu x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 itu sama dengan 0. Nah, di sini A-nya bernilai 1 dan C-nya bernilai 3, sehingga 1 dikali 3 itu sama dengan 3. Kita tulis 1 dikali 3 itu sama dengan 3. Selanjutnya, hasil kali dari akar persamaan kuadrat ini itu sama dengan 3. Sehingga akar dari 3 ini adalah 1 dan 3. Maka 1 dikali 3 itu sama dengan A dikali C yaitu 3. Sehingga kita tulis di sini juga 3. Terbukti. Selanjutnya itu jumlah dari akar persamaan kuadrat ini yaitu P ditambah Q itu harus sama dengan jumlah B. Maka 1 ditambah 3 itu sama dengan 4. Nah, jadi akar dari persamaan kuadrat ini yaitu X ditambah 1, X ditambah 3. Nah, itulah tadi cara menggunakan media aparat akar persamaan kuadrat. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.